Bab 25 Kekuatan Tangguh Roh Alat. Kemampuan cincin roh kedua alat roh, dan terlebih lagi serangan kekuatan penuh. Meskipun Tang San mengira dia memiliki kekuatan roh sedikit lebih banyak daripada saudara-saudara keluarga Tai, menghadapi serangan terakhir kekuatan penuh mereka, dia masih tidak berani menganggapnya enteng. Tapi, keadaan muncul membuat Tang San menjadi pucat karena ketakutan, ketika dua palu yang bersiul di udara tiba-tiba terpisah, satu mengejar sosok Xiao Wu yang melonjak, satu melengkung untuk menyerangnya. Kemampuan cincin roh kedua saudara keluarga Tai tiba-tiba memiliki efek pengejaran. Saat ini, tubuh saudara laki-laki keluarga Tai sudah terikat erat oleh rumput perak biru, duri tajam menusuk tubuh mereka, racun masuk, dan dalam sekejap tidak dapat bergerak lebih jauh. Tapi di mata mereka berkilat cahaya harapan, berharap serangan terakhir akan dapat memberikan hasil, jika itu hanya mampu merobohkan Tang San ikatan pada mereka juga akan mudah dibubarkan. Apa yang harus dilakukan? Antara instan, Tang San sudah membuat keputusan. Rumput perak biru tanpa duri membubung ke udara, secara akurat mengikat pinggang ramping Xiao Wu, dan dengan susah payah membuangnya. Dengan cara itu Tang San menentukan bahwa meskipun palu besi saudara laki-laki keluarga Tai mampu mengejar lawan, mereka masih hanya mampu melakukannya di bawah sudut tertentu, sama sekali bukan pengejaran tanpa batas. Dia melemparkan Xiao Wu ke arah sebaliknya menghadap Iron Hammer, dan seperti yang diharapkan melepaskannya dari jangkauan serangan all-in-one throw Iron Hammer. Tapi, karena Tang San menggunakan semua usahanya pada Xiao Wu, dia sendiri sudah tidak punya waktu untuk beradaptasi, dan Iron Hammer lainnya sudah mencapainya pada saat yang sama saat dia melempar Xiao Wu. Dalam krisis, keterampilan bela diri Tang Sekte bisa bertindak tanpa menahan diri. Melihat palu besi sudah datang padanya, angin kencang menyelimuti tubuhnya. Kedua telapak tangan Tang San mengerahkan tangan giok misterius, tubuh berputar cepat, memukul dengan kekuatan internal penuh mengontrol kren menangkap naga, praktis dalam sepersekian detik memutar telapak tangannya. 7 pukulan telapak tangan berturut-turut praktis secara bersamaan bertepuk tangan di kepala palu besi. Di bawah pengaruh kekuatan internal keterampilan surga misterius Tang San menggunakan mengontrol kren Catching Dragon palu besi akhirnya dibawa untuk menyimpang satu Qi. Dan meskipun tubuh Tang San terlempar sebagai tanggapan, pada akhirnya dia tidak dipukul dari depan. Dengan suara hong yang keras, palu besi itu jatuh ke lantai, tubuh Tang San berguling-guling di udara, masih belum mendarat, dia sudah batuk seteguk darah. Di udara Xiao Wu melihat Tang San terluka cukup untuk meludahkan darah segera marah, bajingan, Anda pengadilan kematian. Kedua tangan secara bersamaan terangkat, tanpa suara udara membelah. 4 bayangan melesat tajam dari lengan bajunya, mengincar Tai Long dan Tai Hu. Target bayangan adalah semua mata pasangan itu. Meskipun Xiao Hu tidak bisa mempelajari senjata tersembunyi Sekte Tang, masih ada banyak senjata tersembunyi tipe mekanisme. Dia praktis mengenakan koleksi yang mirip dengan apa yang dimiliki Tang San. Saat ini dalam kemarahan, dan tidak dapat mempertimbangkan konsekuensinya, langsung menggunakan Silent Sleeve Dart. Sebagai mekanisme yang dibuat oleh Tang San, kekuatan tembus Silent Sleeve Dart ini sangat kuat, meskipun Tai Long dan Tai Hu memiliki tubuh yang kuat, jika mata mereka terkena, apalagi hanya membutakan, kekuatan hebat dari Sleeve Dart sudah cukup untuk ditembus otak mereka. Dan pada saat ini Tai Long dan Tai Hu sudah sepenuhnya dibatasi di Blue Silver Grace Tang San, dan setelah menggunakan all-in-one throw kekuatan roh, mereka sangat berkurang. Racun yang melumpuhkan mengambil kesempatan untuk menyebar. Ingin menggerakkan jari tangan atau kaki sudah merupakan harapan yang luar biasa, apalagi menghindari anak panah lengan Xiao Wu. Bahkan sebelum anak panah mencapai mereka, mereka membawa angin kencang yang telah membuat mata mereka mati rasa, di bawah kejutan besar yang diam-diam berteriak dalam hati mereka, hidup ini berakhir. Xiao Wu, jangan! Tang San dengan cepat berteriak, tangan kanan dalam sekejap terlempar dari pinggangnya. 4 lampu dingin terbang miring. Suara ding-ding-ding bergema ringan, keempat anak panah lengan praktis hanya satu cun dari Tai Long dan mata Tai Hu terlempar. Awalnya, ketika Tang San nyaris lolos dari bahaya, dia menarik keluar dan melemparkan 4 pisau pelempar daun willow dari 24 jembatan cahaya bulan. Meskipun jarum lempar sangat cepat, beratnya terlalu berbeda dari anak panah lengan, tidak cukup untuk menghalangi serangan anak panah lengan, tetapi pisau lempar jauh lebih berat daripada jarum lempar. Namun, untungnya ini adalah Tang San dengan mata setan ungu, penglihatan yang menakjubkan di samping pemahamannya yang luar biasa tentang kecepatan anak panah lengan yang dia buat sendiri.
jika tidak, masih tidak bisa menyelamatkan saudara-saudara Tai. Xiao Wu membalik di udara dan mendarat di tanah. San kecil, apa yang kamu lakukan? Saat ini, wajah kecilnya yang menawan memerah karena marah, menatap tajam kedua bersaudara Tai. Tang San menggelengkan kepalanya pada Xiao Wu, bahkan jika mereka adalah musuh, mereka harus diselamatkan, lukaku tidak serius. Tatapan beralih ke Tai Long dan Tai Hu yang sudah pucat, kalian berdua, pertarungan roh ini harus menjadi kemenangan kita. Tai Long dan Tai Hu masih bisa berbicara sedikit, dan buru-buru mengangguk. Tai Long berkata, terima kasih banyak atas bantuan hidup kami, adik kecil. Kami kebobolan. Tang San menarik Blue Silver Grass, menghirup napas dalam-dalam, di dalam tubuhnya menahan rasa sakit yang tak henti-hentinya. Untungnya, dia tidak terkena langsung oleh serangan pihak lain, dan menambahkan keterampilan surga misterius milik kekuatan internal kelas 1 yang asli, mengenai pertahanan itu sangat bagus, berkultivasi selama bertahun-tahun setara dengan dukungan hangat yang konstan dari internal organ, dia hanya perlu menyelaraskan napasnya untuk sementara waktu setelah kembali dan ini tidak akan menjadi konsekuensi apapun. Saat Tang San dan Xiao Wu berjalan keluar dari area pertarungan 2 melawan 2 roh, kelompok Dai Mubai juga telah menyelesaikan pertarungan roh mereka. Hari ini bisa dikatakan menyenangkan dan memuaskan semua orang, selain kekalahan Zhu Zuqing oleh Tang San, yang lain semua memperoleh kemenangan pertarungan roh. Berkat 2 pertarungan roh, Tang San dan Xiao Wu masing-masing memperoleh 2 poin dan 20 koin emas dalam kemenangan. Dekan, Tang San bertanya pada Dai Mubai. Dang Mubai berkata tanpa daya. Surga tahu kemana dia mau, dia menjelaskan bahwa setelah kita menyelesaikan pertarungan roh, kita harus kembali dulu. Saat kelimanya berjalan keluar dari pertarungan roh, mereka bisa berulang kali mendengar suara pujian. Dalam pertarungan roh hari ini, meskipun mereka tidak dapat dikatakan mendapat banyak keuntungan, Tang San masih merasa dia mendapat untung tidak sedikit dari pertempuran mematikan semacam ini. Terutama satu pertempuran dengan saudara Tai membiarkan dia melihat kekuatan hebat roh alat. Setiap jenis roh semua memiliki karakteristiknya sendiri. Selama digunakan dengan tepat, semua bisa mencapai efek maksimal. Berbicara tentang kekuatan, dia dan Xiao Wu jelas berada di atas lawan, tetapi karena mereka agak meremehkan musuh, mereka hampir menderita kekalahan. Dalam benak Tang San, dia tidak bisa tidak mengingat apa yang pernah dikatakan Grandmaster, dalam pertempuran antara Spirit Masters, pertama-tama harus merasakan dengan jelas kemampuan lawan. Jika tidak dapat melakukannya, maka semuanya harus diperlakukan dengan sangat hati-hati, tata krama. Bahkan jika itu adalah Master Roh peringkat terendah, mereka mungkin masih memiliki kemampuan roh yang mematikan. Kamu kembali dulu. Barusan dekan menyuruhku pergi ke tokonya. Ma Hongjun tiba-tiba berkata. Di sepasang mata kecil itu berkedip cahaya yang agak bersemangat. Wajah Dai Mubai menunjukkan ekspresi seperti senyuman namun bukan senyuman. Kalau begitu kita akan kembali dulu, kamu tenang saja. Bos Dai, kamu tidak datang. Aku tidak, jangan bicara omong kosong, cepat pergi. Dai Mubai dengan tajam memelototinya, dari sudut matanya melirik Zhu Zuqing. Reaksi Fatih jelas agak lambat, tanpa melihat arti di mata Dai Mubai, wajahnya yang montok agak memerah karena kegembiraan. Ayo, mari kita pergi bersama. Bukankah kamu mengatakan wanita adalah sumber daya alam populasi? Dai Mubai akhirnya tidak bisa menahan diri, cepat tersesat. Seleraku tidak kurang dari milikmu. Ma Hongjun mendengus agak tidak puas, tetapi menghadapi kemarahan yang berkedip-kedip di mata jahat Dai Mubai, dia membuka mulutnya, pada akhirnya dia tidak berani menghadapi harimau putih mata jahat ini dengan kata-kata, dan berbalik dan pergi. Bos Dai, apa yang akan dilakukan Fatih itu? Xiao Wu bertanya. Dai Mubai tertawa terbahak-bahak, berkata, kalian semua mengatakan dia mesum. Apa yang bisa dia lakukan, api jahat tidak dapat ditekan terus-menerus. Xiao Wu membentak, lagi akan menyakiti gadis. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah transformasi rohnya itu tidak terkait dengan watak alaminya. Dai Mubai berkata, membahayakan tidak mungkin. Tidakkah kamu tahu dunia ini memiliki semacam tempat yang disebut rumah bordil? Tang San agak tidak berani percaya berkata, kamu mengatakan, dekan akan membawa Ma Hongjun pergi ke tempat seperti itu. Dia telah mendengar tentang rumah bordil di kehidupan masa lalunya, dan tentu saja tahu tempat apa itu. Dai Mubai berkata, ini juga masalah yang tidak bisa dihindari. Roh Ma Hongjun selain dari cacat itu adalah salah satu yang paling kuat di antara roh binatang,
dia juga dianggap sebagai murid langsung dekan, dia tidak bisa minta dia berhenti berkultivasi selamanya atau melihat tubuhnya meledak dan mati. Zhu Zuqing membuat komentar yang jarang, laki-laki semua kotor. Xiao Wu terkikik, berkata, adik perempuan Zuqing, seranganmu tidak boleh terlalu lebar, oh, Tang San memang sangat rapi. Tidak seperti Dai Mubai dan Ma Hongjun seperti itu. Dai Mubai dengan cepat berkata, baik, Tang kecil San Anda jernih seperti es dan bersih seperti batu giok, kita semua kotor, baiklah. Dibandingkan dengan Fatih, selera saya jauh lebih baik. Xiao Wu segera mengambil penampilan meniru, menonton Dai Mubai dalam ledakan penderitaan marah tak berdaya menggelengkan kepalanya. Saat dia diam-diam melirik Zhu Zuqing, dia menemukan Zhu Zuqing sudah menatapnya, hanya cahaya di matanya yang tampak lebih sedingin es. Nona muda itu mendengus, tiba-tiba berjalan di depan Dai Mubai, seleramu lebih enak dari siapa? Dai Mubai menatap kosong sejenak, tidak tahu bagaimana dia harus menjawab, Zuqing, aku. Dia saat ini sudah menyadari bahwa kata-katanya salah, jika selera lebih baik daripada Fatih, bukankah itu mengatakan dia hanya menghadapi jenis wanita yang berbeda dari pekerjaan itu? Apakah senior atau junior? Apakah Phoenix di sarang rumput atau pelacur? Apa perbedaan antara orang yang berurusan dengan industri? Mata Zhu Zuqing tiba-tiba dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Kamu berusia 15 tahun. Kamu membuatku muak. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Sejak Zhu Zuqing tiba di Akademi Shrek, Dai Mubai terus menekan dirinya sendiri, menoleransinya. Saat ini, dia yang selalu dingin dan arogan tidak bisa lagi menahan amarahnya yang terdalam. Kamu berhenti di situ. Zhu Zuqing tidak memperhatikannya, dan tidak hanya tidak berhenti berjalan, sebaliknya meningkatkan langkahnya. Kamu, Dai Mubai dengan keras mengangkat tangan kanannya, cahaya putih pekat di tengah telapak tangannya. Dia tidak pernah memiliki temperamen yang baik, atau lebih tepatnya, temperamennya lebih mudah marah daripada orang lain. Namun, pada akhirnya dia masih menahannya, cahaya putih di telapak tangannya tidak berkedip, mulutnya mengeluarkan desis seperti harimau, lalu hanya mengikuti di belakang Zhu Zuqing kembali ke akademi. Xiao Wu berkedip, dengan suara rendah bertanya pada Tang San, ada apa dengan mereka? Tang San menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Dari apa yang saya lihat pada hari itu dengan pendaftaran, Dai Mubai seharusnya tidak akrab dengan Zhu Zuqing dari sebelumnya. Tapi dia tampaknya sedikit berbeda terhadap Zhu Zuqing. Mungkinkah itu benar-benar hanya karena kemungkinan arwah mereka cocok dengan mengaduk kemampuan harmonisasi? Lupakan saja, kita tetap tidak boleh mencampuri urusan pribadi orang lain. Xiao Wu mengangkat tangannya dan menyentuh perut Tang San. Tang San dikejutkan olehnya. Apa yang kamu lakukan? Mata Xiao Wu sedikit berbingkai merah. Apakah masih sakit? Semua karena aku, kamu terluka. Tang San menyadari hal ini, dia menunjuk ke lukanya. Sedikit tersenyum dia menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, sebagai kakak aku tidak bisa begitu lemah. Ayo pergi, kita akan segera menyusul, mereka berdua hampir tidak terlihat. Ketika mereka kembali ke Akademi Shrek, di luar gerbang akademi mereka terkejut menemukan dua orang. Cahaya bulan malam ini sangat bagus. Dengan bantuan cahaya bulan, mereka segera mengenali Oscar dan Ning Rongrong yang menunggu mereka di sini. Suasana hati Ning Rongrong tampaknya sudah kembali normal, di pipi kecilnya yang cantik sekali lagi tergantung ekspresi tersenyum, duduk di batu besar di atas gerbang akademi, mengayunkan kakinya, dengan ekspresi yang agak berpikir. Tapi ekspresi Oscar tampak agak tidak enak dilihat, alisnya sedikit berkerut, dari waktu ke waktu diam-diam melirik Ning Rongrong, ekspresi di matanya mengungkapkan cahaya yang agak enggan. Zhu Zuqing seolah-olah tidak melihat kedua orang itu, segera memasuki akademi, dan tanpa menoleh langsung menuju ke asramanya. Dai Mubai mengerutkan kening, rasa dingin di mata jahatnya bahkan lebih kuat. Apa yang kamu lakukan di sini? Cahaya berkedip di mata jahat Dai Mubai, berbicara dengan dingin. Ning Rongrong melompat turun dari batu di atas, tentu saja menunggumu. Kenapa kamu kembali begitu terlambat? Dan Dekan dan Fatih. Dai Mubai dengan dingin menjawab, mereka sibuk. Sudahkah Anda mengetahuinya? Tetap atau pergi? Ning Rongrong tanpa ragu sedikit pun berkata, tentu saja tinggal, tempat ini terlalu menarik. Bagaimana saya bisa menjauh? Ada apa dengan ekspresi Anda? Apakah Anda seorang Jiangshi? Apakah Anda dipukuli oleh Zuqing di sana? Haha, Oscar mengatakan Anda beberapa kekasih tingkat ahli, bahkan tidak bisa menangani nona muda.
Ning Rongrong tidak lagi menutupi sifatnya yang terbebaskan. Sejak kecil dia sangat cerdas, dan melihat banyak hal dari ekspresi Dai Mubai, tidak sedikit pun ragu untuk mengolok-oloknya. Mata jahat Dai Mubai memancarkan cahaya dingin, Ning Rongrong. Jangan memancing kesabaranku. Ini adalah Akademi Shrek, bukan rumahmu. Orang lain mungkin takut padamu di sekolah Ubin Tujuh Harta Karun, tapi aku Dai Mubai. Tidak, memprovokasi aku, berhati-hatilah agar aku tidak memperkosa dan membunuhmu, lalu lakukan semuanya. Ning Rongrong terkikik, berkata, aku benar-benar takut, sengaja menjulurkannya yang masih mengembangkan payudara kecilnya. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu memperkosaku. Kamu, Dai Mubai pada akhirnya tidak dapat menahan amarahnya, jika macan putih tidak mengungkapkan kekuatannya, kamu akan benar-benar menganggapku kucing yang sakit. Kekuatan yang sangat marah tiba-tiba melonjak, kekuatan roh meletus dalam sekejap, tubuh Ning Rongrong praktis dalam sepersekian detik terlempar oleh keterkejutan. Oscar dengan tergesa-gesa maju selangkah, hendak menangkap Ning Rongrong, tetapi dirinya sendiri jatuh terlebih dahulu ke tanah karena dorongan hati. Mubai, Tang San mengambil langkah menghalangi di depan Ning Rongrong, kedua tangan dipegang di kedua sisi, menggunakan energi controlling Crane Catching Dragon, mengirimkan kekuatan roh Dai Mubai ke kedua sisi. Semuanya sesama siswa, biarlah. Meskipun Dai Mubai hanya melepaskan kekuatan roh, tanpa meluncurkan serangan apapun, kejutan pada Tang San yang sudah terluka secara internal membuat darah dan napasnya bergolak. Dalam hatinya diam-diam terkejut, ini mungkin adalah kekuatan asli Dai Mubai. Kekuatan roh peringkat 37 memang jauh lebih kuat daripada miliknya. Ning Rongrong dari kecil sampai sekarang, jam berapa dia dipermalukan seperti ini, dia tidak menyangka Dai Mubai benar-benar berani menyentuhnya. Meskipun dia tidak benar-benar terluka, rasa sakit di seluruh tubuhnya masih memberitahunya bahwa ini sepenuhnya nyata. Untuk sesaat air mata mengelilingi tepi matanya, menatap kaku ke arah Dai Mubai. Dai Mubai memandang Tang San di depannya, dan perlahan-lahan meludahkan seteguk kikruh. Kekuatan roh di tubuhnya menahan di dalam. Baik, San kecil, aku akan membiarkanmu menyelamatkan muka. Mata jahatnya menatap Ning Rongrong dengan dingin, kamu ingat kata-kataku dengan baik. Ini bukan rumahmu, jangan memprovokasi aku lagi, jika tidak, aku tidak akan mempertimbangkan statusmu. Meninggalkan kata-kata ini, dia memulai dengan langkah besar, langsung menuju ke dalam akademi. Tang San. Ning Rongrong menyeka air mata dari matanya, tiba-tiba memanggil nama Tang San dengan keras. Tang San menekan ketidaknyamanan di dalam tubuhnya, berbalik untuk menatapnya. Ning Rongrong dengan galak berkata, aku akan mempekerjakanmu untuk membunuhnya, gunakan senjatamu yang tidak biasa itu untuk membunuhnya. Selama kamu melakukannya, setelah itu kamu adalah tamu terhormat sekolah 7 harta karun, aku akan memberimu uang, 10.000 koin roh emas, bagaimana? Selanjutnya setelah itu dukungan tanpa syarat dari sekolah Ubin berlapis 7 harta karun. Jika orang yang sekarang berdiri di sana adalah seorang guru roh biasa, mereka pasti akan sangat tergoda. Dukungan Seven Treasures Glazed Tile School, arti dari beberapa kata ini memiliki arti penting apa? Sebagai salah satu dari 7 keluarga besar dunia ini, kekuatan yang dimiliki sekolah Ubin 7 harta karun sulit untuk dibayangkan. Master roh manapun dengan dukungan mereka bisa naik tinggi di benua Douluo. Khususnya untuk tipe jenius seperti Tang San, yang mendapat dukungan dari pengaruh luar biasa semacam ini, seseorang memperoleh keuntungan yang tak terhitung. Tang San tanpa tergesa-gesa berjalan di depan Ning Rongrong, menatapnya dalam-dalam. Ning Rongrong, di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak dapat dibeli dengan uang dan pengaruh. Akademi ini, masih hanya sebuah akademi. Kita semua adalah siswa. Jika kamu terus memiliki sikap dan perasaan seperti ini yang dibawa oleh sekolah Ubin berlapis 7 harta karun, maka, saya mendorong Anda untuk tetap meninggalkan tempat ini. Tidakkah kamu tahu seberapa kuat sekolah 7 harta karun kami? Ning Rongrong tidak mau menatapnya. Tang San dengan tenang tersenyum, sebagai orang dengan 2 kehidupan, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengetahui gadis berusia 12 tahun di hadapannya ini? Apa yang saya tahu? Apa yang tidak saya ketahui? Apakah ini ada hubungannya dengan Anda? Xiao Wu, ayo pergi. Dengan gelengan kepala yang agak menyesal, Tang San dan Xiao Wu juga masuk ke akademi. Melihat siluet mereka yang pergi, seluruh orang Ning Rongrong kaku. Jika berbicara tentang kekuatan Dai Mubai yang membuatnya marah,
Maka, ekspresi kasihan di mata Tang San saat dia pergi semakin memprovokasi dia. Dari masa kanak-kanak sampai sekarang, dia telah tumbuh besar di telapak tangan para jagoan Seven Treasures Glazed School. Pemikiran di dalam hatinya telah lama terbentuk, tetapi hari ini, satu demi satu menerima 3 provokasi yang kuat, membuatnya tiba-tiba bertanya, kenapa mereka semua seperti ini padaku? Apakah saya benar-benar salah? Oscar, bagaimana mungkin Ning Rongrong ingin diyakinkan bahwa kesalahannya adalah miliknya, berbalik untuk melihat ke arah yang baru saja merangkak dari tanah untuk berdiri Oscar. Apakah kamu tidak ingin membantuku? Mata bunga persik Oscar mengungkapkan kekecewaan yang samar, ketika saya pertama kali melihat Anda membuat saya merasa seperti makhluk surgawi. Saya percaya bahwa setelah Anda dewasa, Anda pasti akan menjadi kecantikan yang menakjubkan. Dan juga, saya paling menyukai kelembutan yang kamu tunjukkan saat itu. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengejarmu bagaimanapun caranya, meskipun aku hanya berasal dari keluarga biasa dan kamu adalah anak dari sekolah 7 harta karun, aku tetap tidak peduli. Tapi, ternyata aku salah. Apalagi sangat salah. Salah. Kenapa? Ning Rongrong menatapnya tanpa mengerti. Oscar tersenyum tipis, karena kamu sama sekali bukan tipeku. Kamu tidak bisa membuatku mengabaikan seluruh hutan untuk pohon itu. Aku tidak bisa menandingi putri kecil Seven Treasures Glazed School. Bagaimana aku bisa membantumu bahkan jika saya ingin? Untuk siapa Anda mengambil saya? Pelayan Anda? Tidak lebih. Maaf, saya masih melakukan yang lebih baik sendiri. Saya pikir, di Seven Treasures Glazed School Anda akan memiliki sangat banyak orang yang ingin membantu Anda, tidak perlu lari dari orang sepertiku. Dia sudah tahu dengan jelas, sebelum yang lain kembali, Oscar sudah sangat merasakan sifat cacat Ning Rongrong. Meskipun mereka semua masih muda, Oscar juga memiliki lebih dari satu pacar. Termasuk Tang San, dari semua siswa baru yang masih belum tahu bahwa Oscar, terlepas dari semangatnya yang tidak biasa itu, pikirannya bahkan lebih menakutkan. Sebagai orang yang cerdas, ketika sepenuhnya sadar akan hal itu, bagaimana dia akan memilih? Menghadapi jalan yang sulit. Tidak, dia tidak keras kepala, terkadang menyerah adalah alternatif terbaik. Menonton Oscar juga masuk ke dalam akademi, Ning Rongrong tidak menyerah berteriak, apakah kamu tidak menyukaiku? Bahkan kamu tidak mau mendukungku. Oscar berhenti, tanpa menoleh. Apa yang dikatakan Tang San barusan benar, jika kamu masih memiliki sikap dan watak seperti ini, tinggalkan tempat ini. Ini benar-benar tidak cocok untukmu. Hanya, dengan kamu seperti ini, kata, teman, akan selamanya menjadi harapan yang luar biasa untukmu. Oscar telah pergi. Kesepian, ketidakberdayaan, frustrasi, rasa sakit, setiap jenis perasaan terus-menerus mengejutkan hati Ning Rongrong yang baru berusia 12 tahun. Air mata jatuh diam-diam, dia tiba-tiba menemukan, mungkin dia benar-benar salah. Apakah dia punya teman? Anak-anak lain seusianya di sekolah, saat melihatnya akan membungkuk dan mencakar, atau bersembunyi di kejauhan. Di belakang punggungnya mereka memanggilnya iblis betina kecil. Teman, hanya harapan yang berlebihan. Tidak, tidak, tidak. Ning Rongrong tiba-tiba merasakan semacam kepanikan yang kuat membanjiri hatinya. Suatu malam ini, baginya, tak terelakkan adalah malam tanpa tidur. Bertahun-tahun kemudian, ketika 7 harta karun mengkilap Ning Rongrong mengingat masalah masa mudanya, dia memberitahu anak-anaknya, dia pernah mengalami malam, dalam sepanjang hidupnya malam yang paling menyakitkan, yang menyebabkan perubahan paling signifikan dalam hidupnya. Dini hari, Tang San terbangun dengan pikiran jernih untuk menjalani kultivasi. Setiap pagi kultivasi mata setan ungu telah membentuk bagian dari jam biologisnya. Hari ini Oscar tidak kembali tidur tetapi malah berkultivasi, hanya saja dia masih belum bangun. Tang San dengan lembut dan diam-diam meninggalkan asrama, pindah ke atap, memulai kultivasi harian yang diperlukan. Setelah istirahat satu malam, luka dalam yang dia derita kemarin sebagian besar sudah sembuh, dan meskipun organ dalamnya masih agak sakit, sudah tidak bisa dianggap serius. 1 atau 2 hari lagi dan dia akan pulih sepenuhnya. Saat mengolah mata setan ungu, di benak Tang San muncul peristiwa pertarungan kemarin dengan 2 bersaudara Tai Long dan Tai Hu. Terutama serangan terakhir kedua bersaudara itu. Roh meninggalkan tangan, mengejar lawan untuk menyerang, memfokuskan kekuatan penuh menjadi satu pukulan. Kekuatan roh mereka jelas lebih rendah darinya, tetapi bisa membuatnya mengalami cedera. Jika dia dipukul langsung, dia mungkin masih menderita luka berat.
Bahkan jika itu adalah kemampuan roh saudara Tai, dengan teknik ini tampaknya tidak terlalu sulit untuk dicapai. Dia juga memiliki hammer, jika metode serangan seperti ini juga dapat digunakan dengan hammer miliknya, apa efeknya? Meskipun palu Tang San tidak berasal dari rohnya, dia bisa yakin bahwa palunya dibandingkan palu saudara Tai jauh lebih berat. Sedangkan untuk mengejar musuh, dari sudut pandang tertentu, mengandalkan controlling crane catching dragon bisa mencapainya, mirip dengan mengeluarkan hammernya sendiri seperti senjata tersembunyi. Sayangnya, dua jenis roh tidak dapat digunakan pada saat yang sama, jika tidak menggunakan pengikat rumput perak biru pada batang palu, bukankah itu akan menjadi palu meteor? Memikirkan hal ini, Tang San memutuskan untuk mencari waktu untuk menguji apakah palunya dapat digunakan seperti ini, kapasitas apa, cara melempar palu, menggunakan teknik apa, ini semua membutuhkan eksperimen praktis untuk mengetahuinya, secara bersamaan juga harus dipraktekkan berkali-kali. Saat ini tentu saja tidak akan berhasil, palu hitam itu menghabiskan kekuatan roh yang luar biasa, saat ini lukanya masih belum pulih. Berolahraga dengan tergesa-gesa mungkin sebaliknya dengan mudah melukainya lebih lanjut. Setelah menyelesaikan budidaya mata setan ungu, Tang San juga melakukan beberapa latihan senjata tersembunyi sederhana sampai pergi untuk sarapan. Dia bangun paling awal, dan saat dia selesai sarapan, Dai Mubai tiba di ruang makan dengan ekspresi muram. Melihat Tang San dia hanya mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tepat setelah Dai Mubai, Xiao Hu muncul di urutan ketiga, setelah itu hanya Zhu Zuqing dan Ma Hongjun. Tang San menyatakan kepada Xiao Hu bahwa sudah tidak ada masalah dengan dia, dan Xiao Hu meyakinkan duduk untuk makan. Ma Hongjun memiliki energi yang hidup dan penampilan yang cerah, seolah-olah dia telah kehilangan beberapa jin berat badan. Meskipun Fatih lugas, dia masih bisa membaca bahasa tubuh. Melihat penampilan suram Dai Mubai, juga tidak berani mengatakan apa-apa, buru-buru sarapan. Adapun Oscar dan Ning Rongrong, tidak. Ada yang tiba di ruang makan. Gemuk, kamu keluar tadi malam. Melihatnya menyelesaikan sarapan, Dai Mubai tiba-tiba angkat bicara. Ma Hongjun mengangguk, dengan suara rendah berkata, kemarin api jahat kurang lebih telah dikosongkan, saya tidak harus keluar selama 2 hari ini. Dai Mubai berkata, itu bagus. Malam ini kamu tinggal di asrama, aku akan pergi mencari si kembar dari terakhir kali. Mata Fatih bersinar, Bos Dai, kamu makan daging, apakah aku tidak punya sup untuk diminum? Dai Mubai membentak, untuk hal semacam ini harus dinikmati bersama, mengayunkan pinggul dengan penuh semangat tidak manis. Saat dia mengatakan ini, dia juga dengan sengaja menatap Zhu Zuqing. Zhu Zuqing tidak memiliki reaksi apapun, seolah-olah dia pada dasarnya tidak mendengar kata-kata mereka. Nona muda yang sedingin es ini hanya minum sup nasi di depannya. Konflik tak berwujud tidak berlanjut, saat bel kelas dimulai, semua orang buru-buru menyelesaikan sarapan, tiba di halaman besar. Baik dekan maupun guru belum datang, tetapi di lapangan sudah ada satu orang, Ning Rongrong. Masih belum ada tanda-tanda Oscar. Pipi kecilnya yang cantik dan cantik tampak pucat dan pucat, matanya memerah, semangatnya tampak sangat sedih. Untuk kelas hari ini mereka masih memiliki dekan Flender. Kelompok Tang San telah menunggu tidak kurang dari 1/4 jam sebelum dekan ini datang berjalan-jalan. Tatapan Flender pertama kali jatuh pada Ning Rongrong, tetapi dia tidak mengatakan apapun padanya. Hari ini adalah kelas keduamu. Bagaimana dengan Oscar? Apakah dia tidur lagi? Tang San buru-buru berkata, ketika saya pergi pagi ini dia masih berkultivasi. Mungkin mediasinya tidak dapat dipatahkan tepat waktu. Flender mengerutkan kening, untuk kelas hari ini kita tidak bisa memulai tanpa dia. Tang San, panggil dia. Tang San baru saja akan kembali ke asrama ketika dia melihat Oscar buru-buru berlari dari asrama. Namun, di wajahnya tidak ada kepanikan karena datang terlambat, malah penuh dengan kegembiraan. Oscar, apakah kamu ingin lari LAPS lagi? Din Flender memelototinya. Oscar buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, Din tolong dengarkan penjelasanku. Aku menerobos, aku mencapai peringkat ke-30. Apa? Tidak hanya Flender, tatapan heran semua orang menoleh padanya secara bersamaan, termasuk Ning Rongrong. Usia Oscar 1 tahun lebih muda dari Dai Mubai, dia masih berusia 14 tahun, 14 tahun mencapai kekuatan roh peringkat 30. Ini sudah setara dengan angka yang mengejutkan, bahkan yang lebih penting adalah, Oscar memiliki roh sistem makanan, milik yang paling sulit untuk mengolah kategori roh.
Dari beberapa jenis makna, peringkat ke-30-nya dibandingkan dengan peringkat ke-30 Battle Spirit Master jauh lebih menantang. Tetapi untuk setiap level yang dipromosikan oleh Spirit Master sistem makanan, efek tambahan makanan akan sangat kuat. Di benua Douluo, Master Spirit sistem makanan peringkat ke-30 atau lebih tinggi sudah relatif jarang. Jika bergabung dengan tentara, semua bisa menikmati bayaran 1000 orang komandan, atau bahkan lebih tinggi. Peringkat 40 atau lebih bahkan kurang umum. Sistem makanan peringkat 50 atau lebih tinggi Spirit Masters bahkan lebih seperti bulu Phoenix dan tanduk unicorn, dan sistem makanan peringkat 60 atau lebih tinggi Spirit Masters praktis tidak muncul, bahkan jika ada, mereka juga akan dibudidayakan sekali dalam bertahun-tahun oleh klan besar, atau Aula Roh. Jika sistem makanan tingkat Spirit Grandmaster, Spirit Master dapat dikatakan menghasilkan makanan untuk dikonsumsi 100 orang, maka, satu penatua roh, bahkan jika itu adalah penatua roh yang baru saja menembus peringkat ke-30. Juga cukup untuk memasok makanan untuk 500 orang atau lebih. Seiring dengan naiknya peringkat, angka ini masih akan terus meningkat. Pada saat yang sama, mencapai peringkat ke-30 juga berarti sistem makanan Spirit Master akan mampu menghasilkan makanan atribut jenis ketiga tambahan. Mengenai membantu tim, itu akan sangat meningkat. Mata Flender dengan jelas bersinar, bagus, 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 Oscar, Anda tidak mengecewakan saya. Anda adalah salah satu siswa saat ini yang mencapai peringkat ke-30. Saya mengucapkan selamat kepada Anda atas nama Akademi. Saat ini, bahkan ekspresi Dai Mubai tidak lagi suram, berjalan ke sisi Oscar dan menepuk bahunya, "Ao kecil, selamat. Meskipun Anda sedikit lebih lambat dari saya dalam mencapai peringkat ke-30, sebagai Master Spirit Sistem Makanan, Anda sudah tampak jenius yang lebih luar biasa dariku. Jangan bilang, ditolak cintanya bisa untuk membantu Master Roh dalam semangat menerobos." Little Ao agak canggung memelototi Dai Mubai, lagi-lagi menatap Ning Rongrong yang bermata merah, berkata dengan senyum masam, selalu tanpa keterikatan apapun, bagaimana kamu bisa berbicara tentang ditolak cintanya? Jangan menggodaku. Tang San, Xiao Wu dan Ma Hongjun melangkah maju satu demi satu untuk mengucapkan selamat. Ning Rongrong berdiri di tempatnya, menatap Oscar dengan ekspresi agak rumit di matanya, tetapi Zhu Zuqing tetap menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berpikir apa. Benar, kelas hari ini akan dimulai sekarang. Suara Flender menarik semua orang mundur dari memberi selamat kepada Ao kecil. Kelas hari ini sangat sederhana. Oscar, kamu memiliki peran utama hari ini. Kursus hari ini adalah untuk kalian masing-masing selain Oscar, harus makan setidaknya satu sosis yang dihasilkan oleh kekuatan roh Oscar. Apa? Xiao Wu berteriak ketakutan saat mendengar kata-kata Flender. Din, ini kelas berapa? Flender berkata dengan megah. Ini disebut pelatihan kemampuan beradaptasi. Saya bertanya kepada Anda, apakah hidup atau reputasi lebih penting? Ketika Anda hanya dapat memilih salah satu dari mereka, mana yang akan Anda pilih? Meskipun mantra roh Oscar agak vulgar, seperti yang saya katakan kemarin, dia adalah bawaan, Full Spirit Power Food System Spirit Master, sangat berbakat. Sosis yang dia buat adalah spirit sistem makanan terbaik yang pernah saya lihat. Saat di akademi, dia adalah salah satu dari kalian, kalian akan belajar bersama, jika kalian tidak dapat mencapai hubungan baik dengan dia, kamu akan menyia-nyiakan pendamping pembantu terbaikmu. Pada saat yang sama, ini juga untuk melatih sikap Anda, jika bahkan sedikit ini tidak mungkin bagi Anda, di masa depan bagaimana Anda akan bertahan hidup di alam guru roh. Untuk bertahan hidup, dengan cara yang adil atau busuk, apalagi makan, satu sosis, ketika dalam situasi hidup dan mati, bahkan jika itu tikus, kecoa atau cacing tanah semua harus dimakan. Mendengar kata-kata terakhir Flender, ketiga gadis yang hadir secara bersamaan memucat, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Terutama Ning Rongrong yang sudah memiliki keinginan untuk muntah. Kelas ini wajib untuk semua orang. Kalau tidak, kamu tidak perlu tetap di sini. Jangan ragukan keputusanku, hari pertama kalian masing-masing tiba, seseorang memberitahumu bahwa pendidikan Akademi Shrek adalah untuk monster, bukan orang biasa. Oscar, mulailah. Petik 2.